Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Pembelajaran ini bertujuan agar kalian mampu atau dapat menginterpretasi dan menganalisis ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi yang kalian baca. Kemudian kalian dapat membandingkan hasil pekerjaan kalian dengan kelompok lain melalui presentasi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, coba perhatikan dulu contoh-contoh teks berikut ini ya. Setelah membaca kedua teks tadi, kira-kira kalian sudah bisa mendefinisikan teks deskripsi belum? Kemudian apa saja struktur teks deskripsi? Iya, betul. Teks deskripsi itu teks yang mendeskripsikan segala sesuatu secara rinci ya. Kemudian untuk strukturnya, iya ada 3. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan. Nah, jadi teks deskripsi dapat didefinisikan sebagai teks yang memaparkan objek atau tempat maupun aktivitas secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Di sini teks deskripsi itu detail ya, harus rinci. Kemudian juga sifatnya dia bisa objektif maupun subjektif gitu ya. Nah, struktur teks deskripsi ada 3, yaitu gambaran umum atau identifikasi yang berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, ataupun pernyataan umum lainnya. Di sini sifatnya umum saja ya. Kemudian pada deskripsi bagian berisi perincian tiap bagian objek berdasarkan hasil pengamatan panca indera penulis. Jadi, di sini adalah perincian dari setiap objek yang sudah diamati dengan panca indera. Kemudian pada bagian terakhir adalah kesimpulan, berisi kesimpulan dari penulis berupa kesan maupun harapan. Nah, dalam sebuah paragraf, pada teks deskripsi ini setiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas lainnya. Nah, dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok. Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran atau ide pokok sebuah paragraf. Kemudian ide pokok itu adalah inti dari paragraf yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian ada pula ide pendukung. Ide pendukung itu ide tambahan atau uraian atau informasi pelengkap yang disampaikan untuk menjabarkan ide pokok. Nah, biasanya ide pendukung ini bisa kalian temukan melalui kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pendukung. Nah, tadi kan dalam setiap paragraf itu ada kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Nah, jenis-jenis paragraf ini ada 4 berdasarkan letak ide pokoknya. Ada paragraf deduktif, campuran, induktif, dan ineratif. Paragraf deduktif itu yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Campuran itu yang terletak di awal dan juga di akhir ataupun menyimpulkan. Paragraf induktif itu ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Paragraf ineratif itu ide pokoknya terletak di tengah paragraf. Sekarang kita coba yuk menganalisis jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Untuk mengetahui jenisnya berarti kita harus cari tahu dulu letak ide pokoknya atau ide pokoknya ini berada di mana. Kita lihat yuk pada paragraf pertama, kira-kira ide pokoknya di mana ya? Iya benar, ide pokoknya berada di kalimat terakhir. Kalimat utamanya ada di akhir. Berarti paragraf 1 ini termasuk jenis paragraf induktif. Betul. Kemudian kalau paragraf kedua, iya benar, paragraf kedua termasuk jenis paragraf deduktif. Karena ide pokoknya terletak di awal kalimat ya. Di awal paragraf ya.
Kemudian untuk paragraf ketiga kira-kira jenisnya termasuk paragraf apa ya? Benar, paragraf ketiga termasuk paragraf inaratif. Kalimat utamanya berada di tengah, ide pokoknya pun di tengah ya. Pada kalimat banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang, menjadikan Pantai Parangtritis tidak pernah sepi pengunjung. Sudah bisa ya berarti? Kalau sudah bisa, berarti sekarang kita coba yuk mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru secara berkelompok. Nah, setelah mengerjakan LKPD, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan saling mengomentari satu sama lain ya. Bisa dipahami? Bagus. Kalau gitu, ayo kita mulai.